Ya, beta tungten. Sponsor Urif Maluki. Sianya Sian Wita. Wita. Say. Wan Urif mau nanya konsep itu loh. Neiseng Waiwang ya. Itu sama dengan konsep pembinaan diri ya? Itu aja. Itu dulu deh. Satu dulu. Jadi gini, Neiseng Waiwang itu sebenarnya kan sebuah kata kesimpulan. Jadi kesimpulan ya, simpulan dari siapa? Chuangzi. Neiseng Waiwang itu konsepnya Taois. Malah di kitab-kitab klasik Konghucu ada disebut Neiseng Waiwang. Nggak ada. Ada itu di kitab Chuangzi. Yaitu Chuangzi saat membuat sebuah simpulan tentang apa itu Ru. Ru ya, Ru. Berarti Ru kan kita ya. Iya. Rucia, Rucia, Ruis gitu. Ru. Ru itu kata Chuangzi kalau misalkan disimpulkan itu adalah Nei Sheng Wai Wang. Nei berarti kan ke dalam, dia punya kemampuan untuk menjadi orang meneliti hal-hal yang dalam konteks kebijaksanaan tertinggi. Jadi orang bijak dalam. Outputnya, penampilannya, attitude-nya, li-nya itu menunjukkan seperti seorang raja. Raja itu kan dikaitkan dengan etiket tinggi gitu loh. Kemudian juga penampilan yang membuat kesan wah, agung. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan kita kaji lebih mendalam, ya lagi-lagi yin yang sih. Di satu sisi memang kita bisa ambil sisi positifnya, memang betul seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita baca Konghucu Chiai, ingat loh, menjaga penampilan itu salah satu bagian dari li. Jadi li itu bukan cuma sekedar nilai-nilai kesopanan, sopan santun, atau misalnya tata cara bagaimana orang itu unggah-ungguh gitu, enggak ya. Tapi juga berkaitan dengan penampilan, rong. Karena apa? Orang yang dilihat itu pertama dari penampilan dulu. Ru itu membahas sampai sejauh itu ya. Di satu sisi memang betul, tapi sisi lain juga memang ada, ya bukan berarti sarkas atau sinisme, tapi memang ada juga, Chuangzi ini kan memang seorang Taois yang nyeleneh sebetulnya. Tapi memang pinter ya. Bahkan kalau misalnya kita baca kitab Chuangzi itu, Chuangzi ini adalah, kalau boleh saya beri penilaian, menurut saya ya, subjektif tentunya. Saya juga kan nggak terlalu mendalami Chuangzi, tapi saya baca kitabnya. Dia tuh amat sangat mengidolakan Yan Yuan. Banyak mengkritisi Kongzi, tapi nggak ada kritisi terhadap Yan Yuan itu. Bahkan sedikit lah ya. Yan Yuan itu termasuk orang yang sangat dikagumi karena apa? Pola hidup Yan Yuan yang seperti dia gitu. Ajaran atau filosofi Taoisme seperti yang Chuangzi bawa. Kesederhanaan, gitu ya, naturalisme, happy itu ya sederhana aja, nggak perlu bicara tentang jabatan gitu loh. Maka Chuangzi itu menganalogikan diri dia sebagai kupu-kupu gitu yang terbang kemana-mana semau dia, hinggap semaunya, menghisap madu dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau bahas terlalu detail ya. Kalau misalnya mau bahas sebenarnya nanti kalau misalnya dibahas Neiseng Waiwang itu nanti mungkin kita bisa bahas dalam konteks pembahasan tentang apa itu Ru ya. Ru itu apa sih sebetulnya? Ru itu kan banyak loh. Cince itu juga banyak. Bahkan kalau misalnya orang yang baca kitab sejarah, kalau mau ngomong Cince, jujur ya, saya kalau dengar kata Cince itu, karena saya kan 3 tahun terakhir ini kan cukup intens membaca Cuncu ya. Enak juga itu kalau lihat Cince itu. Jadi jangan juga pikir Cince itu sekedar konsep ideal. Enggak juga, tergantung konteks. Ya. Xiaoren jangan juga cuma sekadar dipandang manusia kerdil kebajikan, yang enggak loh. Xiaoren itu konteksnya juga banyak, bisa jadi juga ungkapan untuk merendah dari seseorang yang justru punya kebijaksanaan tertinggi di depan orang-orang yang karena dia nggak mau dianggap sebagai orang yang bijak gitu. Itu konteks. Ya, jadi kalau Neiseng Waiwang kembali ke yang tadi itu konsep Chuangzi ya, Ci. Kalau dikaitkan dengan pembinaan diri ada.
Cuma Oh, memang iya. secara umum ya, jadi Chuang Tzu melihat Ru itu seperti itu. Kalau dia ke dalam, jadi dalam kualitas moralnya katakanlah gitu ya, pembinaan diri ke dalamnya itu adalah dalam hal terkait dengan ajaran-ajaran bijak kuno dulu gitu loh. Seng itu kan bukan suci dalam artian suci tidak bernoda dalam konteks kudus gitu ya. Seng dalam konteks kita itu adalah berarti dalam mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi. Sudah menyatu gitu pemahamannya, menembus alam semesta gitu loh. Kalau bahasa melangit-langitnya seperti itu seng tuh. Ya, maka kalau misalnya kita baca Yang Tzu Fayen, Yang Tzu itu berarti Yang Xiong ya, zaman Han. Ru itu kan disimpulkan oleh beliau itu adalah Tong Tian Ti Ren. Yang menembus Tian Ti Ren. Jadi Tian Ti, kalau Tian Ti doang kata Yang Tzu itu orang pintar, orang cerdik, orang pandai. Orang pandai kan cuma bisa omon-omon kan. Kadang sebut orang pintar kan cuma teori doang. Atau yang disebut paranormal lebih parah kan, cuma melangit-langit doang gitu loh. Tapi kalau tidak aplikatif, tidak punya kontribusi dalam konteks relasi kemanusiaan, tidak ada kontribusi dalam peradaban, gitu ya. Ya itu bukan Ru. Kalau Ru itu harus ada aspek penerapannya di manusianya. Jadi memang macam-macam penilaian terhadap Ru. Semacam dalam suci, Ru itu apa? Ada juga. Bahkan mengkritik Ru itu apa sih kelemahan-kelemahannya itu ada. Itu perlu kita pelajari. Karena dari kekurangan-kekurangan itu kita bisa melihat kacamata berpikir orang, kenapa sih orang ini mengkritik Ruisme? Gitu. Kenapa sih orang-orang di zaman dulu itu menyerang tokoh-tokoh seperti Meng Tze? Gitu. Atau kenapa di zaman kemudian Sinche membuat sebuah konsep yang anti mainstream itu, bukan anti mainstream lagi, melawan arusnya parah itu. Menggugat konsepnya Meng Tze gitu, bahkan beda gitu. Tapi asik gitu loh kalau kita lihat pola itu justru lebih kaya pemahaman kita ketimbang kita cuma sekedar mengikuti pola arus-arus secara umum yang kadang juga penafsirannya sudah hanya berdasar suka atau tidak suka, diambil yang bagus-bagusnya doang gitu. Belajar kayak gitu kan sebenarnya nggak bagus ya. Ya jadi intinya begitu ya. Nah, Iseng Wang Wang itu konsepnya di Chuang Tzu ya, Cinali ya. Oke. Cice. Yo, sama-sama. Ini ada senior saya ternyata. Si Femong ya. Saya mau ini saya kasih ini ya di teks di Chuang Tzu-nya. Iseng Wai Wang itu memang konsepnya Chuang Tzu. Ada di kitab Chuang Tzu. Walaupun memang kalau kita bicara tentang ajaran-ajaran klasik gitu ya, literatur, kalau menurut saya ya, pandangan saya ya, Ru itu kan luas. Bahkan kalau misalnya kita mau jujur, lihat di San Tzu Ching deh. Saya tuh baca kitab jangan yang nggak tinggi-tinggi lah, San Tzu Ching dulu aja, kitab anak-anak lah. Saya baca tuh. Itu kan diberikan penjelasan bahwa Ru ya seorang cendekiawan itu Ruis itu kalau misalkan kitab dasarnya sudah dikuasai nih ya seperti Xiaoqing gitu ya udah dikuasai, lanjut ke Sesu lanjut ke Uqing. Setelah Uqing harus baca buku-buku atau kitab-kitab suci para Tzu lainnya, di antaranya Lao Chuang. Lao itu berarti Lao Tzu. Apa itu? Tao Te Ching. Berarti dalam konteks San Tzu Ching sebagai seorang pembelajar baca Tao Te Ching. Bukan untuk diimani, bukan. Tapi menambah wawasan, melihat kelebihan dan kekurangan, belajar objektif. Jangan cuma sekedar mentang-mentang kita Konghucu, kita bela semua. Iya, tapi harus berdasar. Jangan apa-apa, pokoknya Konghucu aja, kan nggak bisa begitu. Mozi, baca, ada kok disuruh. Ya, kemudian juga Xingzi disebutkan di San Tzu Ching. Jadi memang Ru ini ya sebenarnya kalau kita mau jujur juga kan gini ya. Semua
kaum Paratse itu awalnya semua Ru lah kalau kita mau jujur-jujuran itu. Ru semua itu. Karena apa? Ru itu kan yang berkaitan dengan budaya. Secara umum ya, atau peradaban. Ingat ya, kalau budaya itu kan wenhua kan. Wennya itu apa? Kesusastraan loh. Atau misalkan peradaban, wenming. Wennya kan kesusastraan. Jadi kalau bicara tentang kesusastraan, kita bicara tentang doktrin apa? Kalau kita bicara kesusastraan, Tiongkok asli loh ya. Sejarahnya, apa manuskrip kuno tentang apa pidato-pidato raja-raja zaman kuno, korespondensi para raja dengan para penguasa negeri. Itu kan sucing. Lagu-lagu rakyat atau misalkan lagu-lagu yang dipakai di upacara di kerajaan itu secing. Icing berkaitan dengan apa metodologi awalnya memang peramalan, kita jujur lah yang buat hitung-hitung kok. Cuman karena dengan dengan briliannya Nabi Kongcu diberikan 10 sayap yang menjadikan gila gitu nilainya. Hal yang tadinya klinik bisa menjadi punya nilai filosofis. Ada sisi kemanusiaannya di situ, wisdom kemanusiaannya di situ. Ya, maka semua itu Ru awalnya. Kalau kita baca riwayatnya Lao Tzu, siapa sih Lao Tzu? Lautan. Kan penjaga perpustakaannya kerajaan Zhou. Berarti kalau begitu beliau itu mempelajari kitab-kitab klasik kan? Ya belajar. Ru bukan? Ru. Terkait di zaman kemudian era Cuncu terus melemah, Cankuak yang kemudian bubar gitu ya. Bubar dalam artian ya hegemoni kesusastraannya nih. Cingnya tetap utuh tapi orientasinya macam-macam kan, karena apa? Semua pada rebutan pengen jadi pendamping penguasa kok kalau kita mau jujur-jujuran. Akhirnya apa? Muncul teori-teori baru. Coba kalau kita mau jujur-jujuran. Kalau Nabi Kongcu itu memang berangkat dari seorang apa namanya, walaupun tidak pernah menjabat sebagai setu ya, tapi sekou, hukum, menteri hukum, tapi beliau itu sepanjang hidupnya mendedikasikan untuk ke dalam dunia pendidikan moralitas yang juga berkaitan dengan kesusastraan, gitu loh. Apakah itu bisa dibantahkan? Tidak. Sementara yang lain ini yang berangkat dari ya saya ngomong kasta lah, apa sebutnya ya? Kita kan nggak ada kasta gitu loh. Tapi walaupun feodal ada sih kasta, cuman bukan kasta yang baku kecuali bangsawan. Ya bangsawan nggak bisa dirubah jadi rakyat jelata. Tapi kalau rakyat jelata tuh ada 4 golongan tuh. Ada scholar tuh paling tinggi kan, cendekiawan Ru nih. Oke, kedua itu adalah petani, nong, peasant, bukan petani sih, peasant itu berarti kan nelayan gitu ya. Jadi produsen lah. Kemudian juga ketiga itu adalah kong, pengrajin, craftsman gitu. Seniman, musisi, artis masuk di dalamnya situ. Jadi bukan tukang, kalau pakai tukang tuh, arti tukang tuh aneh malah. Jadi artisan, pengrajin lah. Kemudian juga yang terakhir itu adalah baru pedagang. Nah, empat kelompok ini itu yang ada di rakyat jelata. Dan inilah cikal bakal para pemikir-pemikir zaman dulu tuh. Kecuali yang memang berangkat dari background kerajaan, tapi kan siapa? Ada Cien ada, tapi kan sudah di zaman Cankuak yang memang sudah amburadul gitu. Nah, jadi kita mesti paham tuh. Awalnya semua kok. Kalau kita mau jujur-jujuran. Nah, kalau itu siapa? Ya Ru. Karena mereka belajar kitab-kitab klasik. Yang mewarisi kitab klasik itu siapa? Pada kenyataannya, de facto-nya. Siapa? Ru kan? Ya. Jadi karena perkembangan zaman ya, turunnya hegemoni Zhou. Ya, kekuatan Zhou tuh makin menurun. Mulai dari zaman Cuncu, makanya dibaca nanti Cuo Chuan tuh. Setelah Cuncu masuk ke Cankuo.
makin ancur-ancuran lagi, makin berkembang lagi. Orang-orang ini kan yang tadinya maaf ya jadi menteri-menteri atau pejabat-pejabat tinggi di berbagai negeri ini kan nggak pada punya pekerjaan itu. Kalau satu negara dianeksasi oleh negara besar seperti Chin atau Chu, setelah dianeksasi menterinya nggak punya kerjaan kok. Akhirnya apa? Ya itu, menebarkan konsep-konsep, ya itu yang mungkin orang zaman dulu bilang filsafat atau ajaran moral, yang sebetulnya ujungnya ya muaranya adalah pada tata masyarakat yang harmonis gitu. Jadi masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram, negara yang tentram, mengakhiri konflik. Kenapa sih banyaknya timbul pemikir-pemikir atau filsuf-filsuf setelah eranya Konghucu? Ya memang zamannya udah amburadul. Masing-masing pemikir menawarkan solusi-solusi. Dan mereka inilah yang disebut para pemikir itu. Yang akhirnya di zaman kemudian jadi banyak alirannya. Yang kemudian oleh Sema-Chen hanya dirangkum sebenarnya cuma 9, tapi di 9 itu hanya 6 yang masuk kategori aliran besar. Jadi kalau ngomong itu jadi kita panjang ya. Tapi intinya seperti itu. Kalau kita mau jujur-jujuran seperti itulah. Jadi kalau bicara Ru itu kan literati. Ru itu kan literati, kaum literati. Jadi orang atau golongan orang-orang yang memahami, mendalami, mengkaji kesusastraan. Gitu.